Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Karena ini masih dalam suasana Agustusan ya, saya ucapkan merdeka kepada kita semua. Semoga kemerdekaan ini bukan kemerdekaan yang fana ya. Jadi semoga negara kita ini menjadi negara yang lebih maju lagi, lebih kokoh, dan gotong royongnya itu lebih di apa ya, istilahnya digotong royongin lagi lah intinya. Oke, seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya bawakan, maksudnya saya datangkan dari treat horornya Mas Bri Story, yang menceritakan tentang pengalaman seram seorang petugas hotel. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Aku punya teman yang bekerja di salah satu hotel besar di kawasan Anyer, Banten. Malam ini, dia akan menceritakan dua dari banyak pengalaman seram yang pernah dialami selama bekerja di tempat itu. Sekali lagi, aku mendengarnya. Suara troli pengangkut makanan yang sepertinya berjalan perlahan menyusuri lorong kosong di antara pintu-pintu kamar. Rodanya berputar bergesekan dengan lantai keramik kusam, menghasilkan suara khas yang gak terlalu keras namun tetap saja terdengar jelas. Seperti kejadian-kejadian sebelumnya, aku hanya diam mematung, gak berbuat apa-apa, menunggu di dalam salah satu kamar dengan pintunya yang terbuka lebar, membuatku dapat melihat dengan jelas lorong di depan. Kenapa aku hanya terdiam, mematung ketakutan dan hanya terus memperhatikan lorong panjang remang itu? Toh, itu hanya troli makanan yang mungkin saja sedang didorong oleh salah satu rekan kerja. Kenapa aku harus takut? Ketakutanku ada alasannya. Di tower ini, Tower Nakuma, beberapa kali aku melihat troli makanan berjalan menyusuri lorong kamar. Menjadi menakutkan karena terlihat troli itu berjalan sendiri tanpa ada orang yang mendorongnya. Ya, troli itu bergerak sendiri. Sama dengan malam ini. Sudah nyaris jam 10 ketika aku sedang bertugas untuk membereskan kamar-kamar yang baru saja sore tadi ditinggalkan oleh penyewanya. Seperti yang kubilang tadi, dari dalam kamar, aku hanya diam memperhatikan lorong, mendengar dengan seksama suara troli yang kedengarannya semakin lama semakin dekat ke pintu kamar, tempat di mana aku berada. Kira-kira seperti itu suaranya. Trolinya semakin dekat dan terus mendekat, membuat jantungku berdetak dengan cepat. Sampai akhirnya troli itu muncul di depan pintu, tapi masih sebagian. Aku baru dapat melihat bagian depannya saja, yang muncul dari arah kanan. Pada detik itu, aku belum bisa melihat apakah troli berjalan sendiri atau ada orang yang sedang mendorongnya. Namun, ketika baru sebagian terlihat, tiba-tiba troli itu berhenti. Berhenti tepat di depan pintu kamar.
Man. Aku memberanikan diri untuk memanggil Rahman, salah satu rekan kerja yang sama-sama bertugas malam itu. Aku berharap dia yang sedang mendorong troli. Tapi gak ada jawaban. Beberapa belas detik berlalu. Suasana sangat hening. Aku menahan nafas, diam gak bersuara, karena sepertinya bukan Rahman yang sedang di depan kamar. Sementara troli tetap diam di depan pintu. Dan tiba-tiba troli itu berjalan kembali, perlahan bergerak ke arah kiri. Beberapa detik kemudian barulah aku dapat melihat troli itu secara utuh. Gak ada Rahman di belakangnya. Benar dugaanku, troli memang berjalan sendiri tanpa ada yang mendorongnya. Bergerak perlahan menyusuri lorong kamar itu. Trolinya berjalan sendiri dan bergerak sendiri. Perkenalkan, aku Tono, pemuda tampan kelahiran Semarang. Umurku 29 tahun. Bekerja sebagai karyawan di salah satu hotel besar di daerah wisata Anyer. Sudah 5 tahun lebih aku bekerja di tempat ini. Hotel yang cukup tua, berdiri di awal 90-an. Seperti yang aku bilang tadi, hotel tempatku bekerja ini memang termasuk hotel besar. Memiliki 4 tower yang berdiri kokoh di dalam satu wilayah. Setiap tower memiliki puluhan kamar dan apartemen untuk disewakan. Hotel ini juga memiliki fasilitas lengkap. Ada kolam renang, fitness center, cafe and lounge, dan banyak lagi. Pokoknya lengkap lah. Berdiri persis di pinggir pantai landai berpasir putih. Pantai nyaris tanpa karang. Pokoknya kalau teman-teman sudah pernah tamasya ke Anyer, hampir pasti melewati hotel ini, karena gedungnya menjulang tinggi tepat di sisi jalan utama. Tapi ya, itu tadi, namanya juga hotel yang sudah tergolong tua. Gedungnya ya sudah tua juga, seperti gedung-gedung tua pada umumnya. Hotel ini juga banyak memunculkan cerita-cerita seram di dalamnya. Kami sadar, banyak bagian hotel memang sudah harus direnovasi. Salah satunya, lampu-lampu banyak yang mati, menjadikan suasana menjadi remang gelap saat malam tiba. Kami juga banyak membaca di internet tentang testimoni dari orang-orang yang pernah menginap di sini. Kalau testimoni positif, biasanya nggak akan terlalu kami perhatikan. Tapi kami akan sangat memperhatikan jika testimoni-testimoni itu negatif. Coba mencari tahu pengalaman jelek apa yang pernah didapatkan oleh tamu penyewa. Tentu saja, yang paling menarik ketika membaca testimoni dari tamu yang pernah mengalami kejadian seram ketika menginap di sini. Ya, kejadian seram. Hotelku ini terkenal cukup horor. Banyak cerita seram beredar di luar sana tentang keangkerannya. Banyak orang memiliki pengalaman seram ketika menginap di sini. Lalu mereka menceritakannya kepada teman dan handai tolannya, menjadikan hotel ini semakin terkenal sebagai hotel angker. Ya, begitulah. Tapi memang gak bisa dipungkiri kalau hotel ini memang benar-benar seram. Ditambah dengan struktur dan desain bangunannya yang sudah cukup tua dan creepy. Aku yang sudah cukup lama bekerja di sini bersama dengan banyak rekan kerja lainnya
juga sering menemukan dan merasakan kejadian aneh dan janggal yang pastinya menyeramkan. Beberapa dari banyak kejadian seram akan aku ceritakan di sini. Ton, tolong periksa kamar 416 Sadewi ya. Katanya di bathtubnya ada darah. Wih, serem amat. Tolong segera ke sana ya, Ton. Jam 11 pada suatu malam, ketika aku sedang bersantai, tiba-tiba terdengar suara Pak Dewo, supervisorku, di radio pendek yang sedang dalam genggaman. Dia menyuruh untuk memeriksa salah satu kamar di Tower Sadewi. "Oke Pak, meluncur, siap," jawabku menyanggupi. Ada darah di bathtub. Apalagi nih? Begitu pikirku dalam hati. Ini masih tengah pekan. Tamu hotel sepi. Hanya segelintir kamar yang terisi. Aku bergegas menuju kamar yang dimaksud oleh Pak Dewo tadi. Cukup jauh perjalanan yang harus ditempuh, karena tadi aku sedang berada di kolam renang yang letaknya jauh dari Tower Sadewi. Kamar di lantai 4, letaknya hampir di ujung. Sepertinya satu-satunya kamar terisi di blok ini. Sesampainya di depan pintu, aku mengetuknya. Gak lama kemudian pintu terbuka. Lalu muncullah perempuan setengah baya berdiri dengan wajah ketakutan. "Mas, bathtubnya ada darah mas, tolong diperiksa ya," kata ibu itu setelah mempersilahkan aku masuk. Kamar yang ibu pesan ini berbentuk seperti apartemen. Terdiri dari satu kamar tidur, ruang tengah, kamar mandi besar, dapur, dan ada terasnya juga yang langsung menghadap laut. Oh ya, di lingkungan hotel ini juga ada kamar yang berbentuk apartemen dengan bermacam ukuran. Apartemen-apartemen ini ada yang merupakan kepemilikan pribadi atau umum. Ada juga yang memang milik pihak hotel. Nah, ibu ini menginap di salah satu kamar berbentuk apartemen seperti yang sudah aku ceritakan tadi. "Oke bu, saya coba periksa dulu ya," aku bilang begitu. Sementara si ibu duduk di sofa depan TV, gak ikut denganku ke kamar mandi. Dari pintu utama, aku akan melewati ruang tengah atau utama, dapur, dan kamar mandi. Maksudnya kamar tidur ya. Baru kemudian sampailah di kamar mandi. Aku berjalan dengan mantap ke arah kamar mandi untuk memeriksanya. Dalam prosesnya, ketika hanya tinggal beberapa langkah lagi sampai di kamar mandi, persis di depan pintu kamar tidur, langkahku melambat. Aku melihat sesuatu. Dari sudut mata, aku melihat ada sesuatu di dalam kamar. Secara refleks, aku lalu menoleh untuk melihat ada apa gerangan. Bisa melihat langsung ke dalam karena memang pintu dalam keadaan terbuka. Ternyata ada satu perempuan lagi yang sedang berada di dalam kamar. Dia berdiri menghadap TV yang dalam keadaan mati. Perempuan ini lebih muda dari ibu yang pertama kali aku temui tadi. Berpakaian terusan panjang berwarna gelap. Badannya bergoyang perlahan ke kanan dan ke kiri, karena memang ada bayi dalam gendongannya. Dia sepertinya sedang mencoba menidurkan bayi itu. Bayi yang kelihatannya sudah tidur nyenyak karena gak bersuara sama sekali. Oh, ternyata ibu tadi gak sendirian toh. Begitu pikirku dalam hati.
Kemudian aku melanjutkan langkah menuju kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi, aku langsung memeriksanya. Gak ada tuh keanehan. Lampu menyala terang, lantai bersih dan kering. Handuk juga masih terlipat rapi di raknya. Gak ada yang aneh sama sekali. Bathtub terisi air setengahnya. Airnya bening dan bersih. Sama sekali gak ada darah. Aku gak menyerah. Aku akan terus mencari darah yang ibu itu maksudkan. Tapi beberapa menit kemudian akhirnya aku menyerah karena gak menemukan darah sedikit pun. Setelah selesai, aku bergegas keluar kamar mandi menuju ruang tengah di mana ibu tadi berada. Ketika lewat depan kamar tidur sekali lagi, aku melirik ke dalamnya. Aku melihat ibu yang sedang menggendong bayi tadi sudah berganti posisi. Kali ini dia duduk di pinggir tempat tidur, menghadap pintu kamar. Beberapa saat lamanya kami bertatapan. Bersikap sopan, aku menunduk dan tersenyum dengan maksud memberikan gestur permisi. Ibu itu pun membalas senyum. Kemudian aku melanjutkan langkah. "Sudah saya periksa, Bu. Kamar mandinya bersih kok. Sama sekali nggak ada darah di bathtub. Airnya bening, bersih. Ibu silakan periksa lagi," kataku kepada perempuan pertama ketika aku sudah sampai di ruang tengah. "Mas, saya tadi tuh mau mandi, bermaksud untuk mengisi bathtub sampai penuh. Tapi tiba-tiba airnya berubah jadi merah darah, pekat dan bau. Serem, Mas. Masa sih saya bohong?" Begitu kata ibu itu dengan suara sedikit meninggi. "Iya, Bu. Saya sudah memeriksa seluruh sudutnya. Sama sekali nggak ada darah kok. Silahkan ibu periksa sekali lagi," begitu ucapku lagi. Lalu dia berdiri dan memeriksa menuju kamar mandi. Gak lama, dia kembali. Iya ya, Mas. Kok bersih ya? Kenapa bisa berubah? Kok aneh banget sih?" Dengan mimik keheranan dia menceritakan apa yang dilihatnya di kamar mandi. "Ya sudah, Mas. Terima kasih ya. Nanti saya hubungi lagi kalau ada masalah," begitu kata ibu itu akhirnya, masih dengan mimik penasaran. Lalu aku pun pamit meninggalkan kamar, kembali menuju ruang tempat aku standby. Tapi sesampainya di ruangan, ketika baru beberapa menit duduk hendak beristirahat, tiba-tiba melalui telepon Pak Dewo menyuruh untuk kembali ke kamar yang tadi lagi. "Ton, kamu yakin tadi periksanya benar?" tanya Pak Dewo di ujung telepon. "Bener, Pak, gak ada darah sama sekali kok. Kamar mandinya bersih," jawabku. "Ibu itu barusan komplain lagi. Ada darah lagi di bathtubnya. Kali ini dia minta pindah unit kamar aja katanya. Kamu kesana lagi ya. Kasih kamar baru aja di lantai 3. Ambil kuncinya di resepsionis, terus antar ibu itu ke kamar barunya," begitu kata Pak Dewo panjang lebar. "Oh, oke Pak, meluncur," jawabku mengiyakan. Ada darah lagi. Aneh. Padahal jelas-jelas tadi kamar mandinya bersih banget ketika aku memeriksanya. Tapi ya sudahlah. Bagusnya ibu itu dipindah kamar saja menurutku. Singkatnya, setelah mengambil kunci kamar baru, aku lalu berjalan menuju kamar 406 di mana ibu itu berada, untuk memberikan kunci dan mengantarkannya ke unit kamar yang baru. Sesampainya di kamar 406,
Sekali lagi aku meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ia alami. "Mas, ada darah lagi mas. Ngucur dari keran saat saya berendam. Merah pekat dan bau. Ini hotel gimana sih mas? Kok bisa kayak gini?" Begitu kata ibu itu dengan wajah yang nyaris menangis. "Sekali lagi kami mohon maaf ya bu. Mari saya antarkan ibu ke kamar yang baru." Begitu jawabku tanpa memberi penjelasan. Kemudian kami keluar kamar, menuju kamar yang baru di lantai 3. Ibu itu hanya berjalan sendirian, sementara aku di belakangnya membawa 2 tas besar milik si ibu. Tapi bukannya tadi ada satu perempuan lagi dan bayinya. Dalam hati aku bertanya-tanya, mungkin mereka sedang berada di luar kamar. Begitu kesimpulanku. Tapi karena rasa penasaran semakin menjadi-jadi, akhirnya aku bertanya, Bu, ibu yang satu lagi kemana ya? Yang tadi di kamar sedang menggendong bayi?" Tanyaku ketika kami sudah berada di depan pintu lift. Mas, jangan nakutin ya. Jangan macem-macem. Saya itu di kamar sendirian sejak siang. Suami saya sedang dinas di luar hotel. Tadi nggak ada siapa-siapa di kamar selain saya." Begitu jawaban ibu itu. Maaf bu. Maaf, mungkin saya salah kamar. Hehe. Karena sebelumnya saya memeriksa beberapa kamar juga. Begitu jawabku berbohong. Berarti siapa yang aku lihat tadi di dalam kamar? Perempuan menggendong bayi. Lantai 4 sudah sangat sepi. Di depan lift hanya ada kami berdua. Kami hanya berdiam diri menunggu pintu lift terbuka. Sangat hening. Dalam proses menunggu itu, entah mengapa seperti ada yang mengarahkanku untuk memandang jauh ke ujung lorong di sebelah kanan, tempat kamar 406 tadi berada. Lorong remang, cenderung gelap karena beberapa lampunya sudah dalam keadaan mati. Ternyata di ujung lorong aku melihat sesuatu. Ada sosok, kelihatan namun gak begitu jelas, berdiri diam sambil menggendong bayi. Sosok yang sepertinya sama dengan yang aku lihat di dalam kamar 406 tadi. Aku terus memandangnya. Lalu aku semakin yakin itu sepertinya dia. Semakin lama semakin menyeramkan karena tubuhnya mulai bergoyang pelan, seperti layaknya ibu yang sedang menimang-nimang bayinya. Sementara ibu yang sedang aku antar ini tetap diam menatap pintu lift. Pintu lift gak juga kunjung terbuka, membuatku semakin gelisah dan ketakutan. Aku semakin ketakutan ketika melihat sosok yang tadi menggendong bayi itu terlihat mulai bergerak dari tempatnya berdiri di ujung lorong. Dia berjalan perlahan mendekati lift ini, tempat kami sedang berada. Sosok itu semakin dekat dan semakin dekat. Semakin jelas aku melihat bentuk dan wajahnya di dalam remang cahaya lorong antar kamar. Kemudian dia tersenyum. Senyuman yang aku sudah mengenalnya beberapa saat yang lalu. Sangat mengerikan. Ting. Syukurlah, pintu lift akhirnya terbuka. Buru-buru kami masuk ke dalamnya. "Mas, antar saya ke lobi aja ya. Di situ saja saya akan menunggu suami saya pulang," ucap ibu itu di dalam lift. Loh, kenapa bu?" tanyaku penasaran.
"Serem mas, saya nggak berani di kamar sendirian. Tadi saya juga melihat perempuan itu yang sedang berjalan di lorong sambil menggendong bayi. Itu bukan orang mas, setan itu," kata ibu itu lagi dengan suara gemetar. Dalam perjalanan menuju lobi, kami diam tanpa perbincangan, sama-sama ketakutan. Juli 2017. Aku Ardi, karyawan swasta yang berkantor di Jakarta. Pada pertengahan tahun 2017 bersama dua temanku, aku berlibur di satu hotel besar di kawasan wisata Pantai Anyer. Waktu itu, kami berniat untuk menghabiskan akhir pekan dengan bersantai melepas penat. Menginap di hotel yang berdiri di pinggir pantai luas membentang itu. Pantai landai tanpa karang. Hotel yang kami pilih ini cukup terkenal, memiliki kawasan luas, punya beberapa gedung tinggi yang sangat mudah ditemukan, berdiri menjulang megah di sisi jalan utama, yaitu Jalan Raya Anyer. Hotel yang katanya sudah cukup tua, berdiri di awal 90-an. Aku yang baru pertama kali menginjakkan kaki di hotel ini cukup terpukau ketika sudah memasuki kawasannya. Sepintas, aku melihat bangunannya cukup megah dan besar. Desainnya bergaya klasik Eropa. Fasilitasnya lengkap dan kami dapat memilih banyak kegiatan dalam atau luar ruangan. Intinya, aku sangat senang ketika kami memutuskan untuk berlibur di sini. Waktu itu aku bersama Wildan dan Vira. Tiba kira-kira sekitar jam setengah 11 malam. Dalam perjalanan sempat terjebak kemacetan di jalanan Jakarta, membuat kami sampai selarut ini. Ketika sudah masuk ke gedung utama, kami disajikan pemandangan yang cukup mengesankan. Lobi hotel besar dan luas. Lampu-lampu mewahnya memancarkan cahaya terang, tapi nggak menyilaukan, menerangi setiap sudut ruangan. Singkatnya, sementara Vira sedang melakukan proses check-in, aku dan Wildan duduk di sofa besar, tepat di bawah lampu kristal. Tempat kami menunggu ini sangatlah nyaman. Ditambah ketika belum lama kami duduk, tiba-tiba ada seorang staf hotel yang memberikan minuman selamat datang. Di kejauhan, sesekali terdengar suara deburan ombak yang menghantam bibir pantai. Angin sepoi juga terasa dingin menyentuh permukaan kulit. Gak terlalu jauh dari lobi, pantai sudah dapat kami injak pasirnya. Dari sisi sebelah kiri kami duduk juga terdengar sayup-sayup suara musik yang sepertinya bersumber dari cafe and lounge yang letaknya di sebelah kiri gedung ini. Aku baca brosur yang ada di atas meja. Cafe itu bernama Sahari, buka setiap akhir pekan dan menyajikan musik hidup dari home band mereka. Sungguh tempat yang pas untuk berlibur, menyenangkan dan menenangkan. Tapi ada sedikit keanehan di sini. Kok sepi ya Dan? Padahal ini kan udah weekend. Begitu tanyaku ke Wildan yang sedang duduk bersandar melepas lelah. Dah, iya ya. Pada kemana orang-orang? Wildan menjawab dengan pertanyaan. Untuk hotel sebesar ini, suasananya sangat sepi di akhir pekan. Normalnya, banyak berseliweran tamu hotel, tapi ini enggak. Sangat sepi dan gak ada orang sama sekali. Atau mungkin sudah terlalu malam. Mungkin itu jawabannya. Udah beres, Fir? Tanya gue ketika Vira tiba-tiba sudah duduk di sebelah. Udah, yuk ke kamar dulu, di lantai 5.
warna kuli." Begitu jawab Vira. Kamar yang kami sewa ini berbentuk apartemen 2 kamar, memiliki dapur, dan katanya ada teras yang langsung menghadap ke pantai. Sepertinya tempat yang besar dan akan menyenangkan buat kami tinggal. Nanti ke kafe yuk habis mandi. Lumayan dengerin musik bentar." Begitu Wildan bilang ketika kami sudah dalam perjalanan menuju kamar. Gue dan Vira mengiyakan, setuju dengan usul Wildan. Cukup jauh perjalanan yang harus kami tempuh menuju kamar. Untung saja ada Mas Rumboy yang dengan senang hati mengantarkan. Jadi nggak harus mencari dulu letak pastinya. Dari lobi, kami harus melewati satu lorong panjang bercahaya remang. Lorong sepi, nggak ada orang sama sekali. Hanya ada kami berempat yang mengisi kekosongannya dengan langkah kaki. Di ujung lorong, akhirnya kami menemukan lift. Lift yang akan mengantar kami ke lantai 5, tempat di mana kamar kami berada. Sesampainya di lantai 5, suasananya sama, sepi sekali, seperti nggak berpenghuni. "Kok sepi banget ya mas? Apa biasanya emang gini? Kan ini weekend." Begitu tanyaku ke Mas Rumboy yang masih dengan semangat menemani. "Memang sepi mas. Entah kenapa weekend ini tamu agak sepi." Mas Rumboy menjawab dengan kalimat pendek, gak memberi jawaban. Permukaan lantai di lorong lantai 5 ini bukan berlapis karpet seperti hotel mewah pada umumnya, tapi terbuat dari keramik berwarna kusam namun bersih. Sama seperti lantai dasar tadi, cahayanya juga remang. Lampu menyala semua tapi nggak terang benderang. Entah memang sengaja dibuat seperti ini atau karena daya listriknya yang kurang. Aku nggak tahu. Pokoknya cahayanya remang-remang, cenderung gelap. "Nah, ini mas kamarnya." Begitu kata Mas Rumboy di depan pintu kamar dengan nomor 504. Nyaris di ujung lorong, hanya berjarak 1 kamar dari ujung gedung. Setelah pintu terbuka, kami dipersilahkan masuk. Dan benar adanya, kamar berbentuk apartemen ini besar dan luas. Ruang tengah menjadi pemandangan awal ketika kami sudah berada di dalamnya. Sofa besar yang sepertinya nyaman berada di depan meja kaca. Keduanya menghadap TV. Di ujung ruang tengah ada pintu yang sepertinya sebagai akses menuju teras. Nyaman. Kamar hotel ini sangat nyaman. Mas Rumboy lalu menjelaskan detail kamar ini. Setelah itu dia pamit untuk pergi. "Terima kasih ya mas," ucapku sambil mengantarkan dia ke pintu. Setelah itu aku duduk di sofa, menyalakan TV, bersandar melepas lelah. Vira di kamar mandi. Wildan sedang menikmati pemandangan di teras depan kamar. Cukup lama kami berposisi seperti itu, sampai akhirnya ada sedikit mengganggu kenyamananku yang sedang bersantai ini. Jarak dari sofa ke pintu keluar memang agak jauh, sekitar 5 atau 6 meter. Tapi ada suara dari luar yang menarik perhatianku. Suara langkah kaki di lorong depan kamar. Langkah kaki seperti sedang terburu-buru, sepertinya berlari-lari kecil. Awalnya aku coba untuk tidak menghiraukannya dan lanjut untuk menonton TV. Tapi lama-kelamaan kok semakin mengganggu, karena langkah kaki itu seperti bolak-balik mondar-mandir di depan kamar kami. "Siapa sih berisik banget di depan kamar?" Begitu kataku. Kemudian aku bangkit dari duduk dan berjalan menuju pintu. Akhirnya timbul penasaran dan bercampur kesal. Tapi anehnya, ketika sedikit lagi sampai pintu, aku mendengar kalau langkah-langkah kaki itu pergi menjauh dari kamar. Rasa penasaran semakin besar. Kemudian aku membuka pintu dan melihat keluar. Gak ada siapa-siapa. Depan pintu kamar kosong.
Aku pun melongokkan kepala. Lalu aku menoleh ke kiri. Sama juga kosong. Dan gak ada siapa-siapa. Hanya terlihat dua pintu kamar lain yang sedang dalam keadaan tertutup. Tapi akhirnya aku melihat sesuatu ketika menoleh ke kanan, ke arah lorong panjang berpenerangan remang. Lorong yang menuju ke arah lift. Awalnya aku nggak naruh perhatian di situ karena tempat aku berdiri sangat jauh dari lift. Lift? Ada apa dengan lift itu? Ya, ada sesuatu di depan lift. Aku sempat memicingkan mataku. Akhirnya aku dapat melihat dengan jelas dalam keremangan cahaya itu. Dari kejauhan, aku melihat ada anak perempuan yang sedang berdiri sendirian, persis di depan pintu lift. Berumur sekitar 7 tahun atau 8 tahun. Berpakaian putih dengan rambut panjang sebahu. Dari tempatku melihatnya, dia berdiri menyamping menghadap ke arah lift. Oh, ternyata anak itu yang tadi lari-larian di lorong, pikirku dalam hati. Sementara dia masih diam berdiri menghadap ke arah lift. Gak lama, aku pun masuk ke kamar lagi dan menutup pintu. Tapi entah kenapa, tiba-tiba aku tertarik untuk melihat anak itu lagi. Kenapa dia sendirian malam-malam seperti ini? Kemana orang tuanya? Beberapa detik kemudian aku membuka pintu sekali lagi, lalu melongokkan kepala untuk melihat lift. Anak perempuan itu udah gak ada. Depan lift kosong, gak ada orang sama sekali. Ah, mungkin dia sudah masuk lift, gumamku dalam hati. Ngapain lo Di? Suara Wildan mengagetkanku. Oh, itu tadi anak kecil lari-larian di depan kamar, berisik banget, jawabku. Ah, bisa aja lo, gue gak denger apa-apa kok, lanjut Wildan. Iya, dia udah masuk lift. Aku pun menutup percakapan. Yuk ke bawah. Kayaknya tadi bandnya bagus deh. Vira yang sudah selesai mandi dan kelihatan cantik mengajak kami untuk langsung menuju ke kafe lantai bawah. Sementara Wildan masih berada di toilet. Nanti kalau Wildan udah siap, lo berdua duluan ke bawah aja. Gue nyusul, nanti beres mandi, kataku begitu. Bener ya, lo nyusul. Masa iya liburan lo malah tidur cepet? Gak asik ah. Begitu kata Vira sambil memainkan ujung rambutnya. Aku butuh istirahat sebentar saja, mandi untuk menyegarkan badan. Setelah itu aku akan menyusul mereka ke bawah. Jam setengah 12 tengah malam. Akhirnya Wildan juga sudah rapi dan siap berangkat. Mengikuti saranku tadi, akhirnya mereka berdua berangkat duluan ke kafe, meninggalkan aku sendirian di dalam kamar yang besar ini. Air hangat yang mengucur dari pancuran kamar mandi sungguh membuat badanku segar. Untuk sementara hilang sudah penat dan lelah yang menggelayut setelah menempuh perjalanan dari Jakarta tadi. Selesai mandi, aku berpakaian agar segera langsung bisa menyusul Vira dan Wildan. Sebelum pergi, aku menyempatkan diri untuk melihat pemandangan luar hotel di teras kamar. Berdiri sendirian, menghadap langsung ke arah laut, menikmati angin malam yang bertiup perlahan menyentuh tubuhku. Laut kelihatan bergelombang tenang. Sementara di atasnya, membentang langit cerah bertabur bintang. Sangat indah pemandangannya. Lalu sebentar aku melempar pandangan ke bawah. Aku melihat lingkungan kawasan hotel yang sangat sepi. Gak ada orang sama sekali. Aneh. Padahal ini akhir pekan. Tapi kenapa pengunjung dan tamu sangat sepi? Hanya beberapa menit aku menikmati suasana teras. Sampai akhirnya
ada sesuatu lagi yang mengganggu suasana. Sekali lagi, aku mendengar suara langkah kaki. Suara langkah kaki yang pola dan hentakannya sama dengan apa yang kudengar pertama kali tadi. Wah, kayaknya anak kecil itu lagi, ucapku sendirian. Ya sudahlah, sekalian keluar untuk ke lantai bawah. Aku akan melihat dan menegur anak itu supaya jangan berlarian di lorong tengah malam begini. Suaranya sangat mengganggu. Suara langkah kaki anak itu tiba-tiba menghilang ketika aku membuka pintu kamar. Suasananya kembali senyap dan sepi. Entah kemana anak itu berlari. Hanya hitungan detik sudah nggak kelihatan lagi. Ya sudahlah, aku nggak mau berpikiran macam-macam. Lalu aku menutup pintu dari luar dan menguncinya. Lorong yang membentang panjang di tengah pintu-pintu kamar ini cukup remang untuk ukuran hotel besar dan mewah seperti ini. Jujur saja, nyaliku agak sedikit terguncang melihat lorong panjang ini. Di samping remang-remang juga sepi dan sunyi. Gak ada orang sama sekali. Tapi walaupun begitu, aku tetap melangkahkan kaki berjalan menuju lift yang letaknya cukup jauh. Lantai 5 ini benar-benar sepi. Jangan-jangan hanya kami yang menginap. Sementara kamar lainnya kosong. Begitu tebakanku dalam pikiran. Mengenakan sneaker yang alasnya karet, langkah kakiku nyaris gak bersuara ketika bersentuhan dengan keramik lantai. Seharusnya begitu. Tapi ada yang aneh. Ketika sudah beberapa belas kali melangkah, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki lagi. Yang aku sangat yakin itu bukan suara langkah kakiku, karena iramanya berbeda. Suara langkah kaki yang sepertinya bersumber dari belakangku. Karena itulah aku perlahan menoleh ke arah belakang. Ternyata kosong. Gak ada orang sama sekali. Mungkin suara dari dalam kamar, ucapku membesarkan hati. Lalu aku melanjutkan langkah. Sudah setengah jalan untuk sampai di lift, tiba-tiba suara langkah kaki itu muncul lagi. Suaranya sangat dekat, terdengar seperti hanya beberapa langkah saja di belakang. Refleks, aku langsung menoleh ke belakang. Masih sama. Gak ada orang sama sekali. Hanya terlihat lorong kosong panjang yang gelap. Di titik ini, aku mulai gak tenang. Mulai berpikiran macam-macam. Aneh. Ada suara langkah kaki tetapi orangnya gak ada. Aku yakin kalau gak sedang berhalusinasi. Aku mendengar dengan jelas suara langkah kaki itu. Aku yakin. Ketika sudah berada di depan lift, keadaannya masih sama, sangat sepi. Hanya suara debur ombak ke pantai yang terdengar sayup-sayup. Aku terus berdiri sambil memperhatikan angka yang muncul di samping pintu lift. Ternyata lift masih di lantai 1. Kemudian bergerak pelan menuju lantai 5 untuk menjemputku. Dalam hati, aku berharap supaya lift cepat-cepat sampai. Perasaanku mulai gak enak. Sepertinya ada yang gak beres di sekitar tempatku berdiri. Ting. Akhirnya lift sampai. Kemudian pintunya terbuka. Benar dugaanku, lift dalam keadaan kosong. Dan perasaanku semakin gak enak. Aku melangkah masuk. Gak ada pilihan lain. Lalu menekan tombol lantai dasar. Kemudian pintu perlahan tertutup. Beberapa detik kemudian, aku sedikit terkejut. Karena bukannya bergerak ke bawah, lift malah bergerak ke atas. Mungkin ada tamu di lantai atas yang juga ingin turun, kataku menenangkan diri sendiri. Dan benar, lift bergerak ke lantai atas. 6, 7, 8.
Lift belum juga berhenti, bergerak pelan terus ke atas. Aku semakin gelisah. Mau sampai lantai berapa ini kira-kira? 9, 10. Ting. Akhirnya lift berhenti di lantai 10. Kemudian pintu terbuka. Aku hanya diam, menunggu sampai pintu benar-benar terbuka. Beberapa detik kemudian pintu terbuka penuh. Dan pada akhirnya aku dapat melihat semuanya. Melihat pemandangan seram yang ada di hadapanku. Lift berhenti di lantai 10. Pintunya terbuka lebar dan bertahan seperti itu cukup lama. Aku buru-buru menekan tombol menutup pintu karena menurutku di luar gak ada orang sama sekali. Kosong, sepi, dan gelap. Tapi pintu gak juga mau menutup. Tetap terbuka lebar. Gelap sekali di lantai 10. Gak ada lampu yang menyala. Penerangan hanya bersumber dari cahaya lampu dari dalam lift. Penasaran, akhirnya aku melongokkan kepala keluar, lalu melihat sekitar. Siapa tahu memang ada orang. Aku menoleh ke kanan, kemudian ke kiri, tapi nggak ada siapa-siapa. Di samping gelap, juga nggak ada suara atau hal lain yang menandakan kalau ada orang di situ. Sepi sekali. Rasa cemas menuju ketakutan mulai timbul ketika akhirnya aku mendengar sesuatu. Ada suara langkah kaki lagi. Suaranya terdengar dari sebelah kiri. Suara langkah kaki seperti berlari kecil. Sekali lagi aku melongokkan kepala lalu menoleh ke kanan. Gak ada. Aku gak melihat si empunya langkah kaki itu. Hanya melihat gelap dan senyap. Merindinglah aku. Walaupun gak ada siapa-siapa, tapi langkah kaki itu masih terdengar. Malah kedengarannya semakin mendekat ke arah lift. Aku panik. Lalu mundur dan masuk ke dalam lift. Menekan tombol penutup berulang kali. Dan syukurlah pintu mau menutup. Tapi sebelum tertutup penuh, aku mendengar suara langkah kaki itu sepertinya masuk. Sepertinya dia berhenti tepat di depan pintu lift. Lift bergerak turun perlahan. Sedikit lega aku melihat pergerakannya. Semoga kali ini akan berhenti di lantai yang benar, lantai dasar. Menuju lantai dasar, perasaanku masih gak enak. Aku masih ketakutan dengan peristiwa yang baru saja terjadi itu. Di dalam lift, aku berdiri di depan, dekat dengan tombol-tombol lift, nyaris rapat dengan dinding di sebelah pintu. Ketakutanku bermakna. Perasaanku yang makin tidak enak ternyata ada sebabnya. Aku yang berdiri di depan tiba-tiba mendengar suara tawa cekikikan. Ya, ada suara tawa cekikikan di dalam lift. Ternyata aku gak sendirian di dalam lift. Keringat dingin mulai mengucur. Dalam hati aku berharap ini hanya halusinasi saja. Suara tawa cekikikan itu semakin jelas terdengar. Sampai akhirnya aku yakin kalau ini adalah suara tawa dari seorang anak kecil. Anak kecil ini sepertinya sedang berdiri persis di belakangku. Beberapa detik kemudian, awalnya berniat hendak melihat kira-kira sudah sampai di lantai berapa. Aku terpaksa membuka mata. Ternyata sudah di lantai 2. Berarti sebentar lagi sampai di lantai dasar. Pada saat inilah aku dapat melihat semuanya. Akhirnya, aku dapat melihat sumber suara tawa cekikikan itu. Dari pantulan pintu lift yang seperti cermin, aku melihat semuanya. Benar, ada anak kecil. Dia sedang berdiri di belakang lift. Maksudnya di bagian belakang lift.
berdiri di belakang sebelah kananku. Anak perempuan kecil umurnya sekitar 8 tahun, mengenakan baju putih, rambutnya panjang terurai. Dan aku yakin kalau dia adalah anak yang sama dengan yang aku lihat pertama kali tadi. Dia terus-terusan tertawa, memperhatikan aku yang sedang berdiri ketakutan. Pandanganku seperti terpaku terus menatap wajah pucatnya. Aku terus memandang matanya yang memiliki lingkar hitam di sekelilingnya. Sungguh mengerikan. Aku tambah ketakutan ketika melihat kalau ternyata lift terus berjalan melewati lantai dasar menuju basement. Semakin lemas tubuhku. Pada akhirnya anak perempuan ini berhenti tertawa ketika lift sudah benar-benar berhenti di basement. Tapi aku lihat dia tetap berdiri diam di tempatnya. Pintu terbuka perlahan. Ketika sudah terbuka penuh, aku masih diam dalam ketakutanku, nyaris menangis ketika melihat kalau di luar ternyata keadaannya gelap. Tiba-tiba anak perempuan ini berlari keluar sambil tertawa pelan. Langkahnya riang meninggalkanku dalam ketakutan. Hanya beberapa langkah dari pintu, dia berhenti lalu membalikkan tubuhnya dan menghadap ke arahku. Kemudian ia tersenyum dengan wajah pucatnya sambil melambaikan tangan. Bergegas aku menekan tombol penutup berkali-kali. Gak ada kendala, pintu akhirnya menutup perlahan. Sementara dalam prosesnya, aku melihat anak itu masih berdiri tersenyum sambil melambaikan tangannya. Lift bergerak ke atas menuju lantai dasar. Hai, balik lagi ke gue Bri. Setelah baca cerita ini, tolong jangan langsung berniat untuk berlibur ke tempat yang sama. Jangan ya. Tahan diri sampai pandemi COVID-19 benar-benar selesai. Oke, semoga kalian semua menikmati ceritanya. Dan salam dari Bri. Baik, itulah cerita lawas dari Mas Bri ya, tentang Hotel Anyar yang ada di daerah Banten. Kayaknya memang cukup terkenal ya. Saya jadi pengen nginep di sana. Rame-rame tapi. Oke, mungkin itu saja cerita dari saya. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.